Tak kenapa kota yang satu ini selalu bikin nyaman untuk datang lagi dan lagi. Yes, Purwokerto. Kota satu ini tuh punya magic yang bikin saya selalu nyaman ketika berada di sini. Makanya kali ini saya pengen ajak teman-teman semua bareng si Coki Honda Accord Cielo 94 ini buat nyantai di kota ini sekaligus nyicipin beberapa kuliner legendaris yang ada di kota ini. Sekalian kita main ke Wana Wisata Baturaden. Ayo teman-teman, kita nyantai di Purwokerto. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar? Sehat selalu dimanapun kalian berada ya teman-teman. Nah kali ini kita bakal road trip lagi setelah kemarin kita road trip rame-rame bertiga bareng Bang Semi sama Fala naik Great Corolla. Kali ini saya pengen ajak kalian buat road trip sendirian ya. Jadi saya bakal road trip sendiri, jalan sendiri, dan kali ini rutenya adalah ke Purwokerto ya. Jadi rencananya sih sampai Purwokerto, tapi nggak tahu nih kalau misalkan ternyata nanti tiba-tiba tengah jalan moodnya pengen sampai Jogja atau pengen sampai Wonosobo. Entahlah ya, ini jujur belum booking hotel sama sekali, belum ngapa-ngapain lah, packing aja baru semalam juga. Langsung masukin aja berapa baju, 3-4 baju gitu ya. Jadi emang sebenarnya baru terplanning itu 1 hari sebelum ya. Jadi kemarin tiba-tiba ada planning gitu ya, kepengen road trip. Jadi ya udah, insya Allah mobilnya sih ready aja ya, mudah-mudahan ya. Ini emang belum servis juga, belum diapa-apain lah. Jadi emang tidak terencana gitu ya. Beda dengan road trip yang kemarin. Road trip yang kita ke Jawa Timur itu well planned banget. Tapi biasanya yang tidak terencana itu malah lebih seru teman-teman ya. Gitu. Jadi jarak yang akan kita tempuh hari ini sekitar Bandung Purwokerto itu sekitar 265 km ya teman-teman. Kalau biasanya naik motor kita bisa tempuh dalam waktu sekitar 5-6 jam. Nah kalau naik mobil sih kayaknya akan lebih lama sedikit, karena rute yang akan kita lewatin adalah rute biasa, rute jalur selatan tanpa lewat tol perginya. Nah pulangnya nggak tahu nih apakah mau mampir ke mana dulu yang mengharuskan lewat tol atau enggak. Kita lihat aja besok. Pokoknya ini trip yang tidak terencana sama sekali, trip yang dadakan banget, mumpung anak masih libur, terus masih kerjaan juga masih belum terlalu hektik. Nah jadi kita gas aja, gaspol menuju ke Purwokerto ya. Emang sih waktunya juga nggak lama, cuman paling 3 atau 4 hari. Cuman mudah-mudahan perjalanan ini bisa lebih berkesan daripada perjalanan yang sebelumnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut menuju Purwokerto. Sekarang jam 5:30 ya teman-teman, 5:30 subuh. Kalau kita nggak banyak berhenti, mungkin harusnya jam 12 kita udah sampai, jam 12 atau jam 1 kita udah sampai di Purwokerto. Tapi nanti rencananya di Ciamis saya bakal sarapan dulu, makan bubur. Nanti habis dari Ciamis baru kita lanjut terabas. Ya masalah berhenti atau isi bensin kita sesuaikan aja di perjalanan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah keluar tol Cileunyi ya. Sekarang jam 5.35, 5 menit aja kita perjalanan 5.500. Oke. Lanjut guys. Wah, mulai terjadi kehebohan. Nah ini by the way, sekarang tuh anak-anak sekolah udah mulai ini ya, udah mulai masuk
beberapa, ada juga yang tanggal 12 nanti, kayak anak saya mulainya tanggal 12 tuh baru mulai masuk. Sekarang bensin terpantau di 3/4 kurang sedikit. Paling nanti kita ngisi, tadinya sih mau nge-full tankin ya, cuman ntar aja deh di jalan ya, sayang juga masih banyak nih tuh. Jadi ntar pas udah di mana ya, paling udah masuk Jawa Tengah kali ya ini, karena ini mobil tangkinya lumayan gede nih teman-teman, si Coki ini 65 liter loh, cukup gede juga buat ukuran mobil tahun 90-an ya. Biasanya gede-gede tuh mobil Eropa ya. Kalau di Pantura punya Panturis, kalau di jalur selatan punya Nagrek Race. Ini, waduh, dari tadi truk-truk ngebut-ngebut ya di sini. Pada kejar setoran apa gimana ya? Tuh lihat tuh truk box di depan aja ngancir tuh. Dia mau elep nih, kalau elep mah udah rajanya lah. Elep-elep apa Cikajang gitu ya. Terus ya elep-elep Garut tuh, waduh, ampun dah. Kalau Trans Jawa punya bis Malang, bis Jawa Timuran, jalur selatan punya elep sama Budiman. Nah, kita belum ketemu deh sama Budiman ya. Tapi seru sih ngeliatin mobil-mobil gini pada adu kecepatan ya. Tapi kita ya jaga jarak aman ya teman-teman, jangan terlalu dekat juga, bahaya soalnya. Karena kadang-kadang manuver-manuver mobil kayak gini tuh suka unpredictable gitu loh. Ya jujur sih masih lebih enak nguntit bis Jawa Timuran ya, bis Malang gitu, daripada yang di daerah sini. Udah gitu kan di sini nyampur ya, ada motor gitu kan, jadi agak sedikit berbahaya kalau kita terlalu agresif bawa mobilnya. Titik macet pertama ini kalau nggak salah Pasar Malangbong nih di depan teman-teman. Mulai nih ada titik kemacetan ya. Ya wajar sih ya, pasar. Nah ini nih makhluk-makhluk seperti ini nih yang menyebalkan nih. Nggak mau sabar gitu ya. Kenapa ya orang tuh sabar gitu loh, namanya juga macet. Nah kayak begini nggak apa-apa nih mau dipepet. Nah ini nih pusat kemacetan ya teman-teman, tapi nggak panjang kok, cuman berapa tadi, nggak nyampe 100 meter. Ini tuh ini ya kalau nggak salah sih Pasar Malangbong ini namanya. Soalnya di depan tuh udah belokan yang ke kanan itu, nggak jauh dari sini. Oh ya bener tuh, Sukaratu Malangbong Garut, Pasar Sukaratu, pasar ini Likewind Sukaratu. Tenang, anjir. Ada mother prayer, doa ibu. Ini kalau di daerah sini rajanya ini teman-teman, kalau nggak Prima Jasa ini apa Budiman. Tapi dari tadi belum ketemu ya Budiman ya, apa jadwalnya beda kali ya. Kita udah di pertigaan Malangbong nih teman-teman. Sekarang jam 6.55 ya, hampir 2 jam kita melakukan perjalanan. Emang berasa ya kalau naik mobil tuh lebih lama kalau lewat jalan non-tol gitu ya, lewat jalan arteri kayak gini tuh emang kerasa lebih lama. Ya wajar sih karena kan apa ya, banyak rintangan. Kalau mobil tuh nggak bisa kayak motor yang selap-selip gitu. Nah ini kalau dari kiri teman-teman, ini dari Sumedang ya. Kalau kalian mau ke Sumedang itu bisa lewat kiri nih.
Tuh nanti tembus-tembusnya tuh kalau nggak salah di daerah Wado. Nah, ini biasa kalau jam-jam segini emang lagi macet-macetnya nih di daerah sini. Karena ada pasar, ada pertigaan ya, yang dari Sumedang tuh pada ke sini semua. Tuh, lumayan berkabut. Bensin sekarang masih berkurang dikit ya teman-teman. Dari 3/4 kurang, sekarang jadi masih setengah lebih. Ya baru berkurang sedikit. Surprisingly kalau buat di luar kota kayak gini lumayan irit teman-teman ya mobil ini. Mungkin estimasi bisa 110 mungkin ya. Lumayan irit. Untuk mobil 2200 cc dengan teknologi yang apa ya, udah bisa dibilang udah out of date ya, udah ketinggalan zaman sih ini. Walaupun dia injeksi, tapi ya injeksinya masih injeksi zaman dulu teh geningan. Masih jadul lah bisa dibilang, belum secanggih sekarang ya. Ini VTEC aja belum ada nih kalau yang di non facelift ya. Di Cielo yang non facelift itu belum ada VTEC-nya. Dia baru ada VTEC itu yang facelift tahun 96, 97 sampai 98 terakhir keluar Cielo. Jadi buat yang non facelift ini tuh life cycle-nya sedikit banget teman-teman, cuma 2 tahun ya, 94 95 doang. Itu 96 awal itu udah diganti sama yang facelift. Selamat datang di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, kita sekarang officially masuk ke Tasik teman-teman ya. Tasikmalaya. Assalamualaikum Tasik. Punten Ngiring Ngalangkung. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu artinya, Ngiring Ngalangkung tuh artinya numpang lewat. Nah, ini dia tanjakan gentong yang legendaris yang sering memakan korban jiwa. Nih, juga banyak yang ngonten nih di sini biasanya nih, yang pada diam-diam di sini nih biasanya pada ngonten. Ini kalau kalian lewat sini pas lagi rame ya, susah banget nih lewat sini nih. Kelihatannya kayak gampang ya, padahal aslinya kalau kalian dari arah bawah ya, pas lagi rame di sini, aduh, ya bis ya truk, waduh, jadi satu deh. Kita udah sampai di ini teman-teman, flyover Raja Pola ya. Nah, di depan ini kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Ciamis. Nanti di depan. Aduh, jalanannya banyak banget lubang kecil-kecil. Nah, ini kalau kalian mau istirahat ya di daerah Tasik nih, Baswa SR nih lumayan nih, tempatnya gede. Kalau kalian mau sholat juga ada masjid di sini, terus mau ke toilet, itu salah satu tempat yang recommended buat ngeres di daerah jalur selatan ya. Kalau dari Bandung kan mungkin kan udah lumayan capek ya, udah jalan sekitar 2,5 jam ya, ke situ bisa tuh. Nah, ini di depan kita ada perempatan nih, hati-hati ya teman-teman. Dan setelah perempatan ini kita akan masuk ke Kabupaten Ciamis. Nih. Ya, jadi di sini daerah ini udah Ciamis nih teman-teman. Gitu. Jadi kalau kota Tasikmalaya sendiri itu tuh sebenarnya berbatasan langsungnya sama Kabupaten Ciamis teman-teman ya. Jadi dia posisinya tuh bukan enclave ya, bukan di dalamnya kabupaten, bukan di dalam Kabupaten Tasik gitu. Kan biasanya kalau kota kan gitu ya, kota Madia tuh biasanya enclave gitu di dalam gitu. Nah, kalau Tasikmalaya enggak, dia perbatasannya itu di sebelah mana ya, timur kalau nggak salah itu, sama Kabupaten Ciamis. Dan
For your information juga teman-teman, Ciamis ini adalah dulunya adalah ibu kota dari Kerajaan Galuh ya. Kalau teman-teman tahu, Kerajaan Galuh itu dulu adalah salah satu kerajaan tertua yang ada di Tatar Parahyangan teman-teman ya. Gitu, sebelum akhirnya bersatu dengan Kerajaan Sunda gitu, yang Sunda Galuh bersatu jadilah Kerajaan Pajajaran gitu. Nah, dulu Kerajaan Galuh ini pusatnya tuh di sini. Nah, nanti kita bisa lihat jejak-jejak sisa-sisa peradaban Kerajaan Galuh tuh nanti di depan, nanti di sekitar mungkin sekitar 40 kilo lagi teman-teman, ada ini, bakal ada yang namanya bakal ada yang namanya Ciung Wanara, objek wisata Ciung Wanara. Nah, di situ tuh kalian bisa lihat ini ya, sisa-sisa peradaban dari Kerajaan Galuh dari zaman dulu. Bahkan kalau saya pernah lihat di YouTube ya, jadi di dalamnya itu ada jalan setapak yang masih dipertahankan keasliannya dari zaman Kerajaan Galuh dulu gitu. Nah, jujur saya dari dulu ya, kalau teman-teman ingat, setiap Wonder Journey kita lewat sini, saya selalu ngomong kan, nanti kapan-kapan kita kesini, tapi enggak juga ya, belum sampai hari ini loh. Udah kali keberapa itu ngomong gitu ya, ntar kita mampir sini, belum juga. Nanti deh cari waktunya yang emang kita khusus buat kesana ya, jangan yang karena enaknya tuh ya mampir gitu, sekalian explore Ciamis mungkin ya. Oke guys, kita sekarang udah di Ciamis kota ya. Kita paling di sini mau istirahat dulu. Saya mau istirahat dulu sebentar, sekalian sarapan bubur pusaka namanya. Nih kalau lihat sih tempatnya nggak jauh dari alun-alun ya harusnya. Tuh, jadi paling rest dulu, istirahatin dulu. Si Coki udah dari jam berapa tadi? Jam 5:04 ya. Berarti udah 3 jam ya, hampir 3 jam kita jalan. Dan jarak yang ditempuh udah 120-an kilometer kurang lebih. Jadi udah waktunya kita break dulu, sekalian makan. Sebenarnya belum lapar-lapar amat sih, tapi ya nggak apa-apa lah, jaga-jaga. Terus penasaran juga nih sama bubur pemuda, katanya ada yang bilang sih enak. Kan jadi penasaran ya. Jangan pernah ngomong enak di depan saya. Bisa didatengin kayak kuaing. Nah itu kalau ada makanan yang orang bilang, oh itu enak tuh, tapi di luar Bandung ya, itu suka jadi penasaran, pengen nyobain gitu. Nah ini di sebelah kanan teman-teman adalah Masjid Agung Ciamis nih. Nah ya masjidnya, ini alun-alunnya, alun-alun Ciamis nih. Tuh bersih kan, lihat clean banget. Buburnya ada di sebelah kanan ya. Nah, kita masuk ke sini ya. Ini kayaknya di dekat-dekat sini deh. Nah, ini alun-alunnya nih, lihat. Bagus ya. Mana sih? Ya bubur mana buburnya nih, alun-alun Ciamis guys. Bersihnya ya. Coba kita belok sini deh. Kita cari dulu buburnya ya. Nah ini buburnya nih teman-teman kayak gini. Jadi dia ada kuah-kuahnya dikit ya. Jadi tipikal bubur yang agak berkuah gitu. Yuk kita cobain, enak kan?
satu rekomendasinya ya, bubur pusaka. Nah ini kalau dari sana tuh dari alun-alun teman-teman, ini tempatnya sebelah kanan nih, karena dia catnya hijau kayak gini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Purwokerto, masih lumayan jauh nih. Nih teman-teman, Ciamis, aduh enak banget ya, ini kota bersih banget tuh. Sampai-sampai di trotoar aja teman-teman ya, tadi saya kan nyebat dulu ya sebelum masuk mobil. Itu di apa namanya, nggak ada itu loh, nggak ada apa namanya, nggak ada sama sekali, nggak ada ini, nggak ada apa tuh, untuk rokok. Gokil ya, bersih banget sih emang Ciamis nih, juara. Oke guys, sekarang kita sudah di kota Banjar. Ini adalah kota terakhir di Jawa Barat sebelum kita nanti pindah ke Jawa Tengah ya. Alhamdulillah. So far perjalanan masih lancar teman-teman. Si Coki alhamdulillah masih jak-jak. Bensin sekarang setengah, kurang sedikit banget. Mungkin nanti di daerah mana ya, Majendang kali ya kita isi. Sudah hampir seperempat kita isi deh, biar dapat 250.000. Nah ini kalau kalian mau ke Pangandaran, di lampu merah ini kalian belok ke sini teman-teman, belok kanan. Nih Pangandaran, nanti di depan juga bisa ada ini kok, ada satu lagi perempatannya, pertigaan. Sebentar lagi nih teman-teman, kita bakal melintasi perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah nih ya, di depan tuh. Nah ini enak banget nih jalanannya, kalau udah dekat perbatasan gini, adem, apa ya, jadi sejuk aja gitu. Biasanya kalau pakai motor sih saya suka berhenti ya di pinggir tuh. Cuman kalau pakai mobil mah males turunnya. Kalau mobil tuh kita turun males ya teman-teman, tapi kalau motor senang turun. Gitu. Kalau mobil tuh kalau udah PW udah aja jalan aja terus pengennya. Tapi kalau mobil, kalau motor tuh udah pegel dikit rasanya pengen turun, pengen cepet-cepet kena lampu merah biasanya. Nah ini di depan kita nih teman-teman, perbatasan antara Jabar dan Jateng ya. Saya sambil ngerekam nih buat dokumentasi, ngerekam di HP. Oke, selamat jalan Jawa Barat. Kita sampai di Jawa Tengah. Nah, ciri khasnya Jawa Tengah ini adalah patung Diponegoro ini dari zaman saya kecil. Kayaknya udah senang aja gitu udah lihat patung Diponegoro ini. Oke, kita sekarang masuk di Kabupaten Cilacap ya teman-teman.
kalian kalau lagi nyetir luar kota kayak gini, seneng gak sih kalau ketemu mobil di depan yang pace-nya tuh seirama sama kita gitu loh, speednya tuh samaan sama kita, jadi gak terlalu kenceng, gak terlalu pelan, ya pas aja gitu loh. Jadi tengah menuju atas lah, gimana ya, 3/4 lah, ada gimana sih ya pokoknya gitu deh. Jadi speednya tuh kalau saya kan bisa dibilang saya seneng ngebut, tapi bukan yang ngebut banget ugal-ugalan gitu, nggak yang sampai kosong gini salip gitu, nggak. Saya senangnya cruising, tapi kecepatannya agak lumayan tinggi di 80 gitu ya kalau jalur gini. Nah, ini di depan kita ada mobil L300 yang bawa tabung gas ini. Ini dari tadi di Banjar ya, kita barengan tuh di Banjar. Ininya enak banget, iramanya, pace-nya tuh samaan gitu sama saya. Jadi apa ya, enak, ngikutinnya enak. Terus dia main ratingnya juga enak, main sennya enak gitu ya. Jadi dari tadi ngikutin aja terus. Nah, kalau ketemu mobil kayak gini tuh enaknya apa coba? Gak ngebosan nih teman-teman. Gitu ya, jadi gak bikin bosan, gak, ya berasa ada temen aja di jalan gitu, dan ada yang memandu, rasanya tuh kayak gitu. Jadi gak cepet capek kayak gitu guys. Kalian kalau lagi nyetir luar kotaan suka gitu gak sih? Kalau ada mobil yang pace-nya barengan gitu, iramanya sama, suka diikutin gak? Kalau saya sih selalu ngikutin gitu, sampai akhirnya nanti pace kita berbeda gitu, karena kan ada kemungkinan dia melambat atau dia jadi makin cepat, kan bisa gitu ya. Gitu, kalau dia melambat ya udah kita duluan, tapi kalau misalkan dia ternyata jadinya makin cepat, lebih cepat dari pace kita yang biasanya, ya udah biarkan dia jalan duluan aja gitu. Kalau saya sih gitu. Anyway, ini selama 1 tahun setengah ya saya pakai mobil ini, si Coki Accord Cielo ini. Ini udah bukan ini udah ini pertama kalinya saya bawa jarak yang jauh ya. Paling jauh waktu itu cuman ke Alam Sutera, ke Tangerang teman-teman. Terjauh itu, dan belum pernah dibawa jauh lagi. Paling ya kayak Sumedang, Garut ya, masih range yang PP sehari gitu loh, yang jaraknya cuma 60 kiloan. Nah, ini pertama kalinya saya bawa mobil ini buat road trip yang jaraknya cukup jauh. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu impresinya gimana, rasa berkendaranya, jadi kan kemarin buat yang udah nonton episode yang lalu ya, Wonder Journey 16, itu kan saya road trip pakai Grid Corolla ya teman-teman ya, walaupun dia beda kelas dan udah gitu dia di tol terus ya. Kalau kita bandingin, mobil ini tuh rasanya ya khas Honda banget, yang posisi nyetirnya ergonomis parah ya. Ini mobil Honda tuh Honda lama ya, spesifiknya Honda lama tahun 90-an, 2000-an awal itu. Dia bisa kasih kita posisi nyetir yang sangat ergonomis, even dibandingin sama BMW sekalipun teman-teman. Buat saya ya, menurut saya pribadi itu Honda itu lebih secara ergonomi gitu, lebih driver oriented dibandingin sama BMW. Kalau BMW itu Eropa banget, jadi kayaknya lebih cocok sama orang-orang bule gitu ya. Kalau Honda nih Asia banget, jadi buat orang Indo tuh cocok banget. Makanya kenapa banyak orang yang fanatik sama Honda gitu, sampai akhirnya kalau sekarang mereka banyak yang kecewa karena kualitas Honda itu, aduh, yang sekarang tuh kok kayak menurunnya tuh jauh banget ya, sama dibandingin sama Honda lama tuh. Terus keasikan berkendara Honda lama tuh sensasional banget gitu, dari suara mesinnya, handlingnya, posisi nyetir, terus bobot gas remnya tuh nyenengin gitu, jadi mobilnya nggak boring. Nah, beda kalau kayak kemarin kita pakai Greco Corolla, itu kan lebih boring ya, kayak feel mobilnya tuh lebih hambar. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin durability, wah jauh. Kayak kita pakai Grid Corolla tuh nyantai aja, mau jalan kemanapun, mau kita geber, temperatur tuh jarang banget kita lihat.
selama kemarin road trip ya. Beda sama naik Honda ini teman-teman, naik Cielo ya, si Coki. Ini nih dari tadi mata campuran antara ngeliatin RPM, ngeliatin speed, ngeliatin temperatur, sama ngeliatin bensin gitu. Karena kalau ini dia kalau nanjak gitu ya, dia pasti ke tengah kan. Nah, ke tengah nanti begitu speed 2-nya nyala, dia turun lagi. Nah kan yang ditakutin itu adalah ketika misalnya amit-amit speed 2-nya error, dia nggak turun lagi, malah naik terus. Nah itu yang PR gitu. Jadi so far sih mobilnya aman, gak ada masalah. Terus torky banget, rasa mobilnya tuh bertorsi gitu. Torsinya bener-bener gede ini mobil. Jadi kayak nih ya, ini tanjakan kayak gini saya nggak turun gigi nih dari tadi, gigi 4 aja terus gitu. Jadi dia bisa banget ngail tenaga walaupun di bawah 2000 rpm gitu. Jadi kita nggak usah sering-sering turun gigi teman-teman. Nih kayak gini tetap aja saya stay di gigi 4. Nah baru nanti kalau misalkan ketemu tanjakan yang agak curam dan speednya agak pelan, baru kita turun gitu. Terus buat nyalip effortless banget. Nah inilah menyenangkannya mobil yang karakter konfigurasi mesinnya tuh overstroke kayak Accord Cielo ini. Dia walaupun 2200 cc, tapi karena dia overstroke, jadi torsinya bener-bener gede. Nah beda banget sama tipikalnya BMW S90 si Tejo teman-teman. Nah kalau BMW S90 yang punya saya itu, dia kan mesinnya overbore ya, jadi diameternya lebih gede daripada langkahnya. Nah itu tuh karakternya top speed banget. Itu karakter jalan tol banget. Buat nyalip-nyalipan itu dia harus pakai gigi rendah supaya dia bisa dapat powernya gitu. Sedangkan ini nggak perlu. Kalau S90 tuh harus kita mainin dulu sport mode-nya, baru dia bisa ngail tenaga dari RPM yang cukup tinggi gitu loh. Walaupun torsinya secara angka ya gedean itu ya teman-teman, torsi dan horsepower jauh dibanding ini. Ini HP-nya 140, torsinya ini cuma 195. Kalau dibanding sama S90 yang torsinya 250 dan HP-nya 218, ya jauh lah sebenarnya. Tapi karena karakter mesinnya, konfigurasi mesinnya berbeda, ini overstroke, jadi lebih effortless tuh. Lihat dari tadi saya nggak turun gigi sama sekali nih, 4 aja terus gitu. Jadi enak. Ininya juga rasio gearnya tuh pas gitu. Mau nyalip enak, effortless, tanpa perlu ngoyo. Saya nggak pernah lebih dari 3000 rpm dari tadi ya, dari Bandung sampai sekarang nyalip itu nggak pernah lebih dari 3000 rpm gitu. Ya itulah kelebihannya mesin ini, walaupun agak sorop ya agak boros, tapi untuk keluar kotaan gini mah irit teman-teman, karena dia torsinya gede ya, jadi nggak perlu ngegas dalam-dalam, jadi makanya cukup irit kalau buat jalan luar kota ini. Nah sekarang bensin juga masih 1/4 lebih dikit ya gitu. Nanti paling kalau ada SPBU lah, nanti yang di mana, di Lumbir paling lah kita ngisi ya. Kalau nggak di Lumbir, yang di itu tuh Jatilawang gitu. Oke teman-teman, sekarang jam 10:30 lebih 5 ya. Ini barusan habis isi bensin 300.000 dari posisinya tadi 1/4 lebih sedikit, isi 300, sekarang dapat hampir full ya, nggak sampai garis full, tapi udah mendekati garis full. Kok cuma dikit lah, tangkinya gede guys ini mobil. Aduh cerot. Tangkinya mobil ini 65 liter ya, jadi lumayan banyak. Kalau dari empty saya pernah rekor itu 45 liter ya, dari garis 1/4 bawah udah dekat itu 45 sekian liter lah itu. Nah by the way, saya mau booking dulu hotel karena kan belum booking ya. Jadi tadi juga berangkat kan nggak tahu mau nginep di mana. Tadinya antara pengen sampai Jogja, terus kalau nggak Wonosobo atau Purwokerto langsung gitu ya. Cuman dari tadi mikir di jalan, ternyata kayaknya saya udah sekangen itu sama Purwokerto guys. Jadi kayaknya butuh waktu yang agak lumayan lama ya. Mungkin saya 3 hari kali ya di Purwokerto. Nah paling nanti pulangnya kalau masih ada waktu, saya berencana mampir ke Tegal, palingan gitu. Ke Tegal kita akan lewat, nah nanti pulangnya mungkin dari Tegal kita akan Transjawaan ya, lewat tol
Karena di Tegal itu saya pengen nyobain kupat gelabet. Nah, kupat gelabet ini dari dulu pengen nyobain. Kemarin pas road trip ramean sama Bang Semi sama Fala juga pengen nyobain sebetulnya, cuman sayangnya gak kesampaian karena dia baru bukanya sore. Kita lewat Tegal itu pas berangkat itu pagi, jadi belum buka. Terus pas lewat Tegal lagi udah tengah malam banget, udah jam 1 apa jam 2 ya kita lewat Tegal itu. Nah itu udah terlalu malam ya, udah jelas udah tutup ya. Jadi sepertinya saya akan mencoba kupat gelabet di pulangnya nanti. Jadi sekalian kita lewat rute yang berbeda biar gak bosan. Kayaknya pulangnya mungkin mampir di Tegal, tapi kayaknya sih gak akan nginep ya. Gak tahu deh, kalau mood nginep nih banyak banget Budiman ya. Kayaknya poolnya ada di sini. Ini saya di SPBU Lumbir ya teman-teman. Saya mau dan kebetulan di depannya ada Alfamart, saya parkir depan Alfamart. Sekalian pengen dinginin mesin, sekalian sembat dulu sama minuman segar, sekalian saya booking dulu hotel. Kita udah di daerah Jatilawang nih teman-teman. Sebentar lagi kita bakal masuk ke jalan belokan yang ke ini ya, ke arah Purwokerto. Nanti ada persimpangan gitu di depan sih, nanti masih agak lumayan lah. Itu sekitar, loh, mana sih tadi katanya suruh berhenti. Sekitar paling 15 menit 20 menit kali ya. Aduh, ini panasnya luar biasa teman-teman. Luar biasa nih. Seperti biasa kalau kita masuk daerah Jatilawang sini tuh udah mah jalannya beton, terus rame ya. Terus kan stamina juga udah mulai melemah nih biasanya kalau udah masuk sini. Jadi udah berasa ininya apa? Bukan emosi ya, apa ya? Udah mulai gerusa-gerusu gitu loh. Gitu, tapi ya keep calm aja, santai. Nah, ini nih karena panas aja nih, panasnya luar biasa. Udah gitu kaca film terang lagi ya, cuma 20% kan. Terus ya AC Honda ya harus pol ya, baru berasa dinginnya. Kalau level 1 mah cuma dingin-dingin seliweran doang. Nah ini SPBU Jatilawang nih. Tadinya mau ngisi di sini, cuman karena udah seperapat bisi takutnya ada apa-apa gitu ya, jadi ngisinya di tempat yang tadi aja, di SPBU Lumbir. Itu juga bagus kok SPBU-nya, cuman minusnya nggak bisa ini aja, harus cash, nggak bisa cashless. Duh, hari gini nggak bisa cashless, please deh. Jalannya udah mulai bumpy juga nih. Heran dari dulu kenapa ya Kabupaten Banyumas jalanannya bumpy terus. Gak pernah gak bumpy. Pasti bumpy. Duh. Ya, ayo. Misi. Punten. Soalnya saya kan naik motor juga ya, jadi kadang-kadang kalau ada motor dari seberang tuh suka kasihan gitu, takutnya nyuksruk gitu kan, kita nyalip dia kaget dikusruk aja ke jalur sebelah, kan bahaya ya. Saya pernah soalnya kayak gitu. Aduh, truknya pelan banget. Untung di depan udah simpang Rawalo tuh. Ntar dulu, salib dulu lah. Ntar tahu-tahu dia lurus, lebih PR nyalipnya. Soalnya jalannya kecil kalau yang ini, yang lurus. Nah ini di depan kita simpang Rawalo teman-teman. Jadi kalau kalian mau ke Jogja itu beloknya ke kanan ke sana. Kalau kalian mau ke arah Purwokerto itu belok ke kiri. Ya, jadi jangan kebablasan. Bisa sih dari sana juga bisa, cuman ya kalau saya sih enakan lewat sini. Tuh nanti
Kita akan lewat pinggirnya Sungai Serayu guys. Nah itu dia pemandangan, salah satu pemandangan terbaik di jalan menuju ke Purwokerto itu adalah Sungai Serayu. Nih, kalau sana Jogja, kita ke kiri ke Purwokerto. Nama daerahnya Rawalo. Nah ini dia nih teman-teman, sebelah kanan kita Sungai Serayu ya. Tuh. Sungai Serayu ini salah satu sungai terbesar di Jawa Tengah. Dia hulunya itu di Dieng, daerah Dieng teman-teman. Ini sambil nyetel lagu di tepinya Sungai Serayu nih ya, harusnya ya. Tuh sebelah kanan ya. Kelihatan nggak? Ntar kita foto dulu di bawah jembatan situ ya. Ada jalan masuk nanti. Mana ya jalannya ya? Saya waktu itu pernah kesini naik motor sih, jalannya bagus. Bukan bagus, maksudnya masih aman nih, pakai sedan juga. Ini spot foto yang kalau kalian mau ambil view Sungai Serayu plus ininya, plus jembatannya di sini nih teman-teman. Nih, kalian ikutin aja jalannya. Di situ juga kalau nggak salah ada kafe di bawah situ ya, kafe kayak warung gitu. Kalau mau beli apa makanan, minuman gitu bisa tuh. Nah ini nih teman-teman, Sungai Serayu di depan kita nih. Jadi kalau mau foto-foto di sini bagus. Cuman sayangnya di situ udah banyak warung ya. Ini jembatan kereta nih, ini udah dari zaman dulu, dari zaman Belanda. Oh, top ya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi saya pengen ajak teman-teman semua buat lihat kota lama Banyumas. Jadi kita nggak langsung ke Purwokerto ya, kita lihat-lihat dulu kondisi kota lama Banyumas. Nah, buat teman-teman yang belum pernah lihat, yuk kita lihat sama-sama karena ini salah satu ikon pariwisata yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi kota lama Banyumas ini gak kalah bagus sama Braga ya. Braga yang di Bandung, terus kota lama Semarang, kota tua Jakarta. Ya ini gak kalah oke-nya gitu. Walaupun kecil tempatnya tapi ikonik banget dan kalian bisa banget foto-foto di sepanjang jalan di ini ya. Nama daerahnya itu Kota Lama ya, Kota Lama Banyumas. Gitu guys ya, jadi yuk kita lihat karena ini bakal estetik banget. Saya juga pengen foto-foto di situ. Udah pernah sebetulnya pakai si Bejo waktu itu, si Vespa Super biru. Cuman kan sama si Coki belum ada ya. Nah, kita sekarang foto bareng sama si Coki. Kita fotoin si Coki di Kota Lama Banyumas. Ya siapa tahu jadi inspirasi juga buat kalian, buat teman-teman yang pengen road trip cuman punya mobil tua. Gak ada masalah guys, yang penting mobil kalian sehat, dirawat. Kalian pastiin mobil kalian itu dipakai daily, karena biasanya mobil yang dipakai harian itu lebih teruji. Dan yang pasti mobil harian itu lebih ini ya, kenapa bisa lebih bandel, karena ya kita sebagai pemilik mobilnya bisa ngerasain teman-teman gitu. Biasanya kalau ada yang nggak beres karena mobilnya daily, itu langsung kerasa ya kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau something wrong di mobilnya gitu. Beda sama kayak misalkan mobilnya cuma buat weekend doang, kita kan nggak seberapa kenal sama mobilnya jadinya. Kalau daily kan kita jadi paham banget, jadi kenal banget karakter mobil kita. Nah ini dia nih teman-teman, Kota Lama Banyumas. Belok kanan. Oke, ini dia. Wih, lihat. Inilah dia Kota Lama Banyumas. Nah, jadi dulu sebelum Purwokerto jadi ibu kota Banyumas,
pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas itu ada di sini teman-teman. Ada di daerah ini gitu ya, karena ada alun-alun di situ, terus ada kantor, dulunya kantor bupati di sebelah sini. Tapi ya seperti ini teman-teman. Nah ini salah satu tempat roti legendaris, namanya Roti Meruyung. Nih, kayak gini teman-teman. Nih, ini ada kafenya juga, ada guest house-nya di sini. Terus nanti di depan ada kelenteng. Tuh ini rumah-rumahnya tuh rumah-rumah lama semua tuh teman-teman. Tuh kalau kalian lihat ya. Tuh. Bagus gitu, apa, estetik. Kayak di mana gitu ya. Ya inilah kota lama Banyumas. Nah ini di depan kita ini ada kelenteng teman-teman. Ini dia kelenteng. Tuh, Bontek Bio. Masuk lagi. Asik ya. Kita foto dulu di sini. Di daerah Sokaraja nih teman-teman, dan Sokaraja ini terkenal sama soto dan getuk nih. Kalau kalian lihat nih, getuk goreng asli semuanya getuk goreng nih. Nah, jadi yang bener yang mana sih? Ini motor gimana sih nganggupin? Yang bener yang mana? Katanya sih yang bener yang nomor 1 di depan. Getuk gorengnya. Ya nggak tahu ya saya juga. Oke teman-teman, kita udah di soto ayam Jalan Bang ya. Nah ini dia nih soto ayamnya, mantep. Plus mendoannya, ini nggak boleh ketinggalan, wajib kalau kalian main ke Purwokerto. Jadi tipikalnya kayak mirip kayak ini ya, kayak soto Sokaraja, dia pakai kupat gini, tapi dagingnya ayam. Cocok. Yuk kita cek dulu. Dan ini sambalnya ini kayak gini, kayak pakai bumbu kacang gitu. Yuk, kita makan yuk. Aduh. Coba mendoannya. Anjir panas. Mendoannya top. Mantap banget mendoannya. Nah, buat yang pengen tahu di mana lokasinya, nah di situ teman-teman ya. Ini sama di seberangnya di sini ada, jadi seberang-seberangan itu sama. Ini dulu nih namanya Jalan Bang teman-teman. Sekarang apa ya nama jalannya? Jadi dulunya ini tuh namanya Jalan Bang karena di ujung jalan ini tuh pertama kalinya Bank BRI itu berdiri teman-teman ya. Jadi
Bank BRI itu pertama kali banget itu dari Purwokerto ya. Jadi bank pertama di Indonesia, BRI, lahir di Purwokerto. Bayangkan. Oke guys, kita udah sampai nih hotelnya. Nih, namanya Miotel Hotel. Oke, kita beres-beres dulu. Terus kita masuk dan kita lihat kamarnya kayak apa ya. Yuk. Nah, ini dia teman-teman kamarnya di Miotel Hotel. Nih, ini harganya semalam murah aja guys, 200 berapa ya? 270 kalau nggak salah, 270 ribuan. Dan ini kamarnya yang tipe deluxe ya. Ini luas kamarnya 26 meter. Nih, wah lega banget ya, asik ya. Oke, kita mulai dari kamar mandi seperti biasa. Shower, terus dapat sikat gigi juga. Ini toiletnya kayak gini, dapat anduk. And then dapat kaca yang gede banget kayak gini. Nah, buat kasurnya ini yang king size ya teman-teman. Ukuran 200 apa 180 nih. Kayaknya 180 deh. Ada sofa. Nih kalau misalnya yang bertiga enak nih, bisa bobo sini. Tuh. Kayak gini. Terus dapat ini apa namanya? Minibar ya. Coba dalamnya ada nggak? Kulkas. Oh, kosong ternyata guys. Nah, view keluarnya kebun orang sama sutet. Dan sutet ini apa tiang listrik. Tuh, kayak gini pemandangannya. Ya, oke lah. Harga under 300 dapat kamar kayak gini, oke banget teman-teman. Gitu. Jadi buat hari ini cukup sampai sini aja perjalanan kita ke Purwokerto, teman-teman ya. Jarak yang ditempuh sekitar berapa tadi ya, ngeliat di odometer mobil kayaknya 270-an kilometer ya kalau udah sampai ke Banyumas kan. Terus tadi udah makan. Nah, buat makan yang pertama bubur ayam itu 16.000 harganya di Ciamis. Terus yang kedua ini 41.000. Es jeruk, soto ayam, mendoan setengah porsi isinya 3 lembar. Gitu ya. Terus tadi isi bensin 300.000. Jadi pengeluaran hari ini masih under 400.000 teman-teman. Oh enggak deh, sama hotel ya. Hotel ya, ini hotel 270.000 gitu. Nah buat besok rencananya saya bakal ke Baturaden, explore Baturaden, terus jalan-jalan di sekitaran kota Purwokerto, sama ya udah paling kita santai-santai aja. Kita menikmati slow living ala kota Purwokerto gitu teman-teman ya. Emang tujuan saya kesini buat begini, buat santai-santai, hiruk pikuk kota Bandung. Kalau udah lagi hari pertama sekolah agak menyebalkan gitu ya, jadi makanya saya kabur ke sini. Mumpung anak masih libur juga, jadi masih main juga sama sepupunya, masih ibarat kata masih ada temen gitu ya buat main. Jadi ninggalinnya juga enak. Nanti kalau udah sekolah udah gak bisa ditinggal lagi gitu teman-teman. Oke, segitu dulu aja di hari pertama kita ini. Kita lanjut hari kedua, explore Purwokerto dan sekitarnya. Entah mungkin kita akan melipir ke Purbalingga atau kemana, nanti lihat aja besok. Siapa tahu nanti pas malam nemu tempat yang menarik. Oke, sampai situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.